Selamat siang, perkenalkan nama saya Melkianus Pimanjanji dengan NIM 2223020, Program Studi Agribisnis, Fakultas Sains dan Teknologi dari Universitas Kristen Wirawacana. Jadi baik, di sini saya akan membawakan materi tentang globalisasi perdagangan internasional dan kebijakan proteksi, di mana tujuan materi tersebut menjelaskan pengertian globalisasi dan perdagangan internasional, menganalisis manfaat dan dampak perdagangan internasional bagi negara berkembang, menjelaskan teori-teori perdagangan internasional, menganalisis kebijakan proteksi dan penerapannya di Indonesia, dan mengaitkan materi dengan kondisi ekonomi saat ini. Jadi baik, sekarang kita masuk dalam pembahasan materi. Yang pertama, pengertian globalisasi. Globalisasi adalah proses integrasi dan interaksi antar bangsa di seluruh dunia dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknologi, dan politik yang dipengaruhi oleh perdagangan internasional dan kemajuan teknologi. Ada juga ciri-ciri globalisasi. Yang pertama, perdagangan bebas meningkat, perpindahan modal dan tenaga kerja antar negara, penyebaran informasi sangat cepat, integrasi budaya, dan kita masuk bagian B, pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah aktivitas jual beli barang dan jasa yang terjadi antara dua negara atau lebih. Setiap negara mengekspor dan mengimpor barang untuk memenuhi kebutuhan. Ada juga manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, memperoleh barang yang tidak bisa diproduksi dalam negeri. Yang kedua, meningkatkan pendapatan negara dari devisa. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang keempat, mendorong transfer teknologi. Yang kelima, memperluas pasar produk dalam negeri. Ada juga faktor pendorong perdagangan internasional. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Yang kedua, perbedaan tingkat teknologi. Yang ketiga, perbedaan selera dan budaya. Yang keempat, keinginan memperolehnya bagian C, bentuk-bentuk perdagangan internasional. Yang pertama itu ekspor. Ekspor itu menjual barang atau jasa ke luar negeri. Yang kedua, impor, membeli barang atau jasa dari luar negeri. Yang ketiga, barter, tukar menukar barang antar negara. Yang keempat, konsinyasi, menitipkan barang di luar negeri untuk dijual. Yang kelima, pact deal, perjanjian dagang antara dua atau lebih negara dengan ketentuan. Kita masuk di bagian D, kebijakan perdagangan internasional. Negara dapat menerapkan kebijakan perdagangan untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional. Yang pertama, kebijakan perdagangan bebas. Negara tidak menghalangi ekspor atau impor. Contohnya Uni Eropa, ASEAN Free Trade Area atau AFTA. Yang kedua, kebijakan proteksi. Kebijakan pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan produk luar negeri. Alasan kebijakan proteksi tersebut itu untuk melindungi industri baru atau infant industri, menjaga lapangan kerja, meningkatkan kemandirian ekonomi, mengatasi ketergantungan impor, menjaga keamanan nasional. Alat kebijakan proteksi yang pertama itu tarif, pajak atas barang impor. Yang kedua, kuota, batas jumlah barang impor. Yang ketiga, subsidi, bantuan pemerintah pada industri dalam negeri. Yang keempat, embargo, itu larangan total terhadap perdagangan dengan negara tertentu. Standar teknis, syarat mutu yang harus dipenuhi. Sekarang kita masuk di bagian E, dampak globalisasi dan perdagangan internasional. Ada dampak positif dan negatif. Pertama, dampak positif, akses pasar internasional, ketersediaan barang lebih bervariasi, investasi asing masuk, peningkatan kualitas produk lokal. Yang kedua itu dampak negatif,
persaingan ketat yang mematikan industri lokal, ketergantungan pada produk luar negeri, ketimpangan ekonomi antar negara, hilangnya budaya lokal karena IMF. Contoh kebijakan proteksi di Indonesia, pengenaan tarif impor terhadap produk baja Cina, pembatasan impor beras untuk melindungi petani lokal, subsidi pupuk dan benih bagi petani, standarisasi SNI untuk produk terakhir. Kesimpulan, globalisasi dan perdagangan internasional membuka banyak peluang bagi negara berkembang seperti Indonesia. Namun, kebijakan proteksi yang tepat tetap dibutuhkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, melindungi industri nasional, dan memastikan bahwa manfaat globalisasi dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat.